Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan berbagi renungan tentang menyikapi keberagaman di tengah masyarakat, belajar dari pengalaman luar biasa Tuhan Yesus dan perempuan Samaria pada Injil Yohanes 4 ayat 5-42. Nah, kita tahu pada perikop ini diceritakan bahwa Yesus pergi ke tempat yang namanya itu Sigar. Jadi, Sigar ini merupakan sebuah tempat yang dihuni atau didiami oleh orang-orang Samaria. Nah, di situ Yesus singgah ke sumur Yakub dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Samaria dan orang Yahudi pada masa itu berkonflik, teman-teman. Jadi, mereka berkonflik secara politik, agama, dan juga etnis. Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu adalah bangsa yang berdosa, bangsa yang hina secara ras, yang najis begitulah. Dan itu membuat adanya tembok pemisah di antara mereka. Nah, jadi Yesus mencoba untuk meruntuhkan tembok tersebut. Nah, Yesus bukan hanya menyapa, tetapi juga meminta minum kepada perempuan Samaria. Nah, di momen ini ada salah satu kata-kata atau kalimat Yesus yang buat saya itu menarik. Yesus berkata bahwa penyembahan kepada Allah itu tidak terikat pada tempat. Asalkan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saat itu orang Yahudi percaya bahwa satu-satunya tempat yang sakral dan untuk menyembah Allah itu adalah di Yerusalem. Nah, tetapi Yesus di sini menyampaikan pesan yang justru sebagai pesan inklusivitas gitu ya, bahwa kita itu bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja, yang Allah inginkan, yaitu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, hubungannya dengan pluralisme, itu pluralisme bukan berarti kita sama secara teologis dengan semua agama, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain yang bahkan berbeda dengan kita, baik agama, suku, ras, maupun kepercayaan, dan mampu hidup berdampingan, saling menghormati, menghargai, dan mengasihi. Seperti Yesus yang tidak menghakimi perempuan Samaria, tetapi marilah kita belajar untuk tidak memperlakukan orang yang berbeda dengan kita sebagai orang asing, tetapi sebagai sesama ciptaan Tuhan yang pantas dan layak dikasihi. Sebagai bangsa Indonesia, kita dipanggil untuk hidup saling menghormati, menghargai, dan terbuka, serta berdialog dengan orang-orang yang berbeda agama, kepercayaan, suku maupun ras, karena dialog yang dari hati ke hati adalah kunci terjadinya harmoni dalam keberagaman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.